Salam teman-teman GC, apa kabar kalian semua? Pasti luar biasa bukan? Teman-teman, kita berjumpa lagi di ibadah GC GBI Crown Palace. Teman-teman, kita akan bersama-sama berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, walaupun kita ibadahnya online, kita tidak boleh sambil makan-makan, tiduran, ataupun sambil main-main. Tema kita minggu ini adalah Christ is enough. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami selama 1 minggu ini. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhir. Berkatilah juga kakak-kakak GC yang akan melayani ibadah ini dan juga teman-teman yang akan mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman, selamat beribadah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Dan Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Shalom adik-adik, haleluya. Apa kabarnya hari ini? Tentunya semuanya diberkati Tuhan, luar biasa hari ini. Nah, Kak Ivon di sini nggak sendiri adik-adik. Kak Ivon ditemani oleh kakak-kakak tercinta kalian. Ada di samping kanan kiri Kak Ivon ada siapa? Nina Dan ada? Desi. Iya, dan juga ditemani teman-teman kalian, kakak-kakak yang bermain musik. Sama-sama kita memuji Tuhan, kita mau merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang disebut apa Kak? Paskah. Semuanya mau sorak-sorai buat Tuhan Yesus? Yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau sukacita sama-sama, kita mau siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, Yesus namanya.
kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus, untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama nyanyikan dengan sepenuh hati kita, Christ is enough for me. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Christ is my
Tuhan Yesus, Kau sudah mati dan bangkit buat kami semua. Kami siap dengar-dengar akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik GC yang terkasih. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yang siap katakan yes. Wah, sekali lagi dong. Yang siap katakan yes. Oke. Yang sudah siap katakan haleluya. Haleluya. Hore. Ya, kakak mau nanya nih. Sekarang ini kita ini sedang merayakan hari apa ya? Hari yang spesial loh. Siapa yang tahu hari apa yo? Iya benar, hari Paskah. Atau kita bisa sebut Easter Day. Ya. Minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan tentang Yesus disalib. Masih ingat kan? Nah, Tuhan Yesus tidak hanya mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, menebus dosa umat manusia. Tapi Ia juga bangkit dari kematian. Nah, inilah yang disebut dengan hari Paskah. Jadi, apa artinya Paskah itu, adik-adik? Paskah itu adalah, ayo, ingat. Tadi kakak sudah bilang. Yes, 100 untukmu. Paskah artinya Yesus yang mati di kayu salib dan menebus dosa kita sudah hidup. Ia mengalahkan maut. Nah, adik-adik pernah dengar lagu ini? Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Yes, Yesus kita sudah bangkit. Nah, hari ini kita tidak hanya merayakan Paskah yang artinya Yesus sudah bangkit. Nah, tapi kita akan mengenal lebih lagi dengan kata yang luar biasa, yaitu Christ is enough. Apa itu ya? Cukuplah Kristus bagiku. Nah, yuk kita bahas bersama-sama ya firman Tuhan hari ini. Apa sih artinya cukup? Nah, apakah kita merasa cukup jika sudah mempunyai harta berlimpah? Orang kaya pun tetap akan berusaha mencari terus kekayaan yang lebih dan lebih dengan bekerja keras dan mencari keuntungan yang banyak lagi. Berarti, apakah itu berarti cukup? Nah, apakah kita merasa cukup jika ada orang-orang yang kita cintai di sekitar kita? Mama, papa, kakek, nenek, om, tante, kakak, adik. Apakah kita merasa cukup dengan itu? Nah, apakah kita cukup dengan punya jabatan tinggi? Wah, mungkin adik-adik bukan punya jabatan tinggi ya. Adik-adik masih sekolah ya. Oke, tentu jawabannya tidak. Orang itu selalu nggak ada puasnya loh. Nah, mengapa kita mempunyai Kristus saja sudah cukup? Apa sih maksudnya? Nah, iya benar. Yuk kita bahas bersama-sama ya.
pertama, karena hanya Kristus Yesuslah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, wah, adik boleh nih buka di Alkitab kita masing-masing. Alkitabnya dibuka ya. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Berarti jalannya cuma satu. Untuk ketemu Bapa hanya melalui Yesus Kristus. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita punya Kristus, artinya maka kita punya segalanya. Punya apa? Punya berkat kesehatan, kesembuhan, sukacita, berkat melimpah, kepandaian, apalagi kasih karunia yang luar biasa. Nah, kenapa bisa begitu? Karena Yesuslah Dia yang memiliki surga dan bumi. Ya, mungkin kita punya rumah bagus, kita punya baju bagus, punya handphone yang terkeren, yang terupdate. Tapi semua itu berasal dari berkat dari Tuhan yang berikan kepada kita. Dari segalanya itu hanya Yesuslah, hanya Dialah satu-satunya yang memiliki surga dan bumi. Oke, nah kita buka lagi dari Kolose 1 ayat 16. Di dalam Kolose 1 ayat 16 dikatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Jadi adik-adik, kita semua ini diciptakan oleh Tuhan. Dan segala kepunyaan kita itu adalah seizin Tuhan yang menciptakannya. Segala sesuatu. Ya, mungkin kita bisa menciptakan, manusia bisa menciptakan teknologi-teknologi baru. Tapi teknologi-teknologi itu berasal dari pemikiran, dari pikiran manusia yang asalnya adalah dari Allah sendiri. Nah, oke. Nah, semua itu semua berasal adalah dari Allah. Dan yang ketiga, dengan memiliki Kristus, maka Roh Kudus akan tinggal diam dalam hati kita. Roh Kudus yang menolong, menghibur, menuntun di dalam hidup kita. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 22, yuk kita buka sama-sama ya. 2 Korintus 1 ayat 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, adik-adik, apakah Roh Kudus sekarang ada di dalam hati kita? Allah tidak terlihat, Roh Kudus juga tidak terlihat. Tidak seperti benda-benda di HP, kalian bisa pegang ini. Kemudian buku atau remote atau pensil. Nah, semua benda-benda itu dapat kita lihat.
Nah, tapi Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Saat kita sedang sedih, saat kita sedang sendiri, saat kita sedang berduka, Roh Kudus akan menghibur kita. Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Nah, kakak mau tanya nih, adik-adik pernah sedih? Pernah? Nah, gimana rasanya kalau lagi sedih itu? Enak gak sih? Gak enak ya orang sedih itu ya. Nah, pasti kesedihan itu terjadi saat apa yang kita harapkan tidak seperti kenyataannya. Terjadilah masalah dan kemudian sedih. Misalnya apa sih sedih? Oh, misalnya begini nih. Pengen main game, pengen main dengan teman, tapi gak boleh. Karena kalian harus istirahat, kalian harus belajar. Dan orang tua kalian sudah memberitahu, gak boleh ya, pergi dulu ya. Kamu harus stay ya, belajar di rumah, nggak boleh keluar-keluar, nggak boleh main dulu. Besok ada ulangan. Nah, kalian sedih. Ya, pada aku udah janjian sama temenku, nggak boleh lagi main. Nah, kan? Pasti kalian ada rasa sedihnya. Nah, tapi jangan khawatir. Roh Kudus akan memberikan hikmat pada adik-adik sekalian supaya mengerti kenapa kalian tidak boleh bermain saat besok ada ulangan atau mungkin ada tes-tes yang akan kalian hadapi. Pasti orang tua kalian punya alasan. Nah, atau mungkin saat kalian menghadapi ulangan atau tes, Roh Kudus akan menuntun kalian. Contohnya seperti apa? Saat mengerjakan soal-soal tes yang tidak bisa atau sulit, jangan lupa berdoa. Kemudian, lupa ini yang nomor 5 ini apa sih? Kayaknya aku sudah belajar dari semalam, tapi kok lupa ya? Berdoalah lagi. Ingat kembali, minta hikmat Tuhan, minta Roh Kudus menuntun dan menolong. Percaya deh, kalian pasti akan bisa menjawabnya. Ya? Tapi juga harus belajar. Jangan cuma berdoa aja tapi nggak belajar. Aku kan sudah berdoa kok. Aku kan sudah berdoa pagi, siang, sore, malam. Bahkan aku sungguh-sungguh loh baca Alkitab. Jadi nggak usah belajar ya. Bener nggak kalau gitu? Iya dong, nggak boleh ya. Kita tetap harus melakukan tanggung jawab kita, yaitu dengan belajar. Nah, itulah yang akan Roh Kudus berikan kepada adik-adik kalian, sekalian ya. Dan saat kita dalam suasana duka, ya, itu pun Roh Kudus akan memberikan penghiburan. Ya, kakak juga pernah mengalami itu. Saat kakak kehilangan orang yang kakak cintai, seperti mama, papa, adik, kalian sedih banget, sangat-sangat sedih. Tapi kakak terus berdoa, minta hikmat Tuhan, minta Roh Kudus memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita, memberikan ketabahan untuk menghadapi semua ini. Kakak pun dapat melewati satu demi satu, hari demi hari, sehingga kakak saat ini tetap bisa tersenyum, tetap bisa melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Karena hidup kita adalah milik Tuhan. Semuanya ini adalah milik Tuhan. Apa yang kau miliki itu adalah milik Tuhan. Christ is enough. Yesuslah yang Yesus Kristus cukup bagiku. Ya, yuk adik-adik ikutin sama-sama ya. Christ is enough. Oke? Sekali lagi. Christ is enough. Coba sendiri ya. Coba sendiri. 1, 2, 3.
Oke, luar biasa. Kakak tahu adik-adik GC adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Katakan yes. Iya, oke ya. Nah, kita sudah belajar God is enough hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi rema dalam hidup kita. Dan kalian akan ingat, terus perkatakan bahwa Christ is enough. Dan Roh Kudus akan terus mengingatkan, terus akan membantu kita, akan menolong kita dalam kita menghadapi hari demi hari dan masalah demi masalah. Jangan khawatir, Christ is enough. Demikian firman Tuhan hari ini. Selamat Paskah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Wow, adik-adik, kalian luar biasa loh hari ini. Duduknya manis-manis semua, mendengarkan firman Tuhan dengan hikmat. Oh iya, terima kasih ya buat Papa dan Mama yang sudah menemani adik-adik beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Papa dan Mama semua. Yuk adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita akan tutup dalam doa ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk pengorbananmu di kayu salib. Kau sudah mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau cukup bagi kami. Karena ketika kami memiliki Tuhan Yesus, kami memiliki semuanya. Kami memiliki kesehatan yang baik, kami memiliki sukacita yang berlimpah-limpah, bahkan berkat-berkat jasmani juga kami miliki. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah Roh Kudus terus ada di dalam kami, terus tinggal di dalam hati kami Tuhan. Karena Roh Kudus yang akan memimpin seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu yang sudah jadi berkat bagi kami. Kau memberkati kakak-kakak semua dengan berkat-berkat yang terbaik. Juga gerejamu di tempat ini Tuhan, Engkau terus memberkati gerejamu di tempat ini. Kau pakai gerejamu sebagai alatmu Tuhan. Kau juga memberkati Bapak Gembala kami, Bapak Santoso Irawan beserta keluarga semua Tuhan. Kau memberkati dengan berkat-berkat yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mengakhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Malam hari gelap gulita, cahaya pelita mulai redup. Pagi-pagi kubur terbuka, membuktikan Yesus hidup. Bunga di taman tampak mekar, kuncup mekar silih berganti. Kami Junior